Hari ini kita kembali bertemu dalam preskon yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan dua kasus ya. Yang pertama adalah kasus pengungkapan narkoba jenis sabu. Yang pertama narkoba jenis sabu, jaringan Malaysia Aceh. Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Brigjen Pol Ahmad Ramadan, yang saya hormati teman rekan saya Pak Sarif Hidayat, Direktur dari Narkotika Dirjen Bareskrim tangkap nelayan kurir narkoba jaringan Aceh Malaysia. Kabar Publik Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Ditipit Narkoba, Bareskrim Polri menangkap dua nelayan perairan Aceh Timur, yang menjadi kurir narkoba jaringan Aceh Malaysia khusus jenis narkoba sintetis berupa sabu, dengan metode ship-to-ship atau alih muat barang. Kedua tersangka bernama Januar bin Jailani sebagai narkoba atau tekong kapal dan Dian Ramadan bin Ridwan sebagai pendamping. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 84 kg. Nelayan ini dijanjikan upah per kilo kiriman 20 juta rupiah, kata Direktur Tindak Pidana Narkoba, Ditipit Narkoba, Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Hasiregar dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin. Menurut Krisno, metode pengiriman narkoba menggunakan jasa nelayan bukan hal baru. Tahun 2021 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri juga telah mengungkap kasus serupa. Namun, kedua nelayan yang baru saja ditangkap merupakan pemain baru, belum berstatus residivis. Keduanya juga belum menerima upah dari pengiriman paket narkoba dari Malaysia tersebut. Menurut pengakuan kedua nelayan, mereka mendapat pesan kiriman narkoba dari orang bernama Anif alias Daud dan Idris dari Aceh. Keduanya sudah dimasukkan daftar pencarian orang, DPO, kata Krisno. Krisno mengungkap, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan nelayan tersebut mau menjadi kurir narkoba. Selain itu, Indonesia masih menjadi pasar peredaran gelap narkoba karena tingginya penawaran dan permintaan. Dalam pengungkapan ini, Bareskrim Polri bekerja sama dengan Direktorat Bea Cukai melakukan patroli bersama di perairan Indonesia. Dalam kurun waktu 2,5 bulan operasi dilakukan telah diamankan sekitar 1,2 narkoba di wilayah perbatasan Indonesia. Ancaman dalam narkoba tidak henti-hentinya, dalam 2,5 bulan sejak 2022, kasus yang diungkap bersama-sama sudah 20 kasus dengan jumlah barang bukti 1,2 ton. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, kata Direktur Interdiksi Narkoba Bea dan Cukai Syarif Hidayat. Kedua nelayan tersebut dijerat dengan pasal primer pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Patroli dengan menaiki kapal dari Bea dan Cukai, ya. Kita bersama di dalam kapal ini, jadi terdiri dari anggota yang 3 institusi, 3 satuan tadi, dan kami menyisiri lokasi yang dicurigai, sehingga pada pukul 14.00 WIB pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 tim menemukan satu unit kapal bot puntung, jadi GT7, saat ini diamankan di TKP yang diawaki oleh 2 orang laki-laki, ya, yang satu menjadi tekong atau menjadi nakodanya, yang satu lagi menemani, ya, pendampingnya. Tepatnya di perairan Aceh Timur, 4,3 nautical mile di atas Kuala Olim. Dan setelah diperiksa ternyata di dalam kapal ditemukan 84.165 gram atau lebih kurang 84 kg sabu yang dibungkus dengan sebelumnya itu ada karung, ya, dengan tas ada di bawah.
jumlahnya lebih kurang 84 kg. Dan juga ada barang bukti lain yang kami temukan, alat komunikasi 2 unit, 1 unit itu handphone satelit dan 1 unit adalah handphone GSM biasa. Adapun tersangka yang kami amankan adalah Januar bin Jailani, perannya sebagai tekom atau kurir yang dikendalikan oleh Daud. Saat ini kami jadikan DPO dan tim sedang mencari, dan didampingi oleh seorang laki-laki bernama Dian Ramadan bin Ridwan sebagai pendamping daripada tim ini untuk berangkat ke titik ship. Untuk kasus ini sendiri kami menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 114 ayat 2 dijungtokan dengan pasal 132 ayat 1 ya, tentang terorganisir atau persekongkolan, dan ancaman hukuman itu maksimal sampai dengan hukuman mati. Ibu Pertiwi, biarlah tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.